Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat kue super lembut. Ini dia bolu marmer coklat pandan ala Dapur Naima. Di resep ini kita menggunakan teknik all-in-one, jadi cara buatnya itu cepet dan simple banget. Dan karena menggunakan teknik all-in-one ini juga hasil pori-pori bolunya itu super kecil. Kue ini tuh wangi banget dan super lembut, pas dimakan langsung lumer di mulut, gak seret sama sekali. Motifnya juga cantik, bagus banget, ada warna putih, warna coklat, dan warna hijau dari pandannya, pokoknya cantik banget. Resep kue bolu ini cocok juga untuk dijadikan ide jualan ataupun disajikan saat ada acara. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah yang kering dan bersih. Lalu masukkan 6 butir telur utuh yang fresh dalam kondisi suhu ruang ya, jangan dalam kondisi dingin. Lalu masukkan 15 gram tepung maizena, 140 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein rendah, bisa juga pakai tepung terigu protein sedang, 25 gram susu bubuk. Dan jangan lupa kita tambahkan 1,5 sendok teh SP, gunakan SP yang masih bagus ya, supaya hasilnya itu bisa mengembang sempurna. Selanjutnya, setelah semua bahan tadi dimasukkan, lanjut bisa kita mixer. Sebelum di mixer ini kita aduk bentar seperti ini, supaya tepungnya tidak berhamburan. Kita mixer di kecepatan sedang aja, ini kurang lebih selama 3 menit dulu. Nah, kalau udah mulai tercampur, ini bisa kita matikan dulu mixernya, lalu aduk sebentar menggunakan spatula. Ini kita rapihkan pinggiran wadahnya, supaya memastikan semua adonannya itu bisa terjangkau dan tercampur dengan mixer. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan juga 1/2 sendok teh pasta vanila biar bolunya itu lebih wangi. Ini sebenarnya pasta vanilanya dimasukkan saat pertama berbarengan bahan yang lain itu juga bisa. Kemudian ini kita mixer kembali hingga adonannya itu mengembang kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit kita mixer, bisa dilihat ya, adonannya itu sudah kental, putih berjejak seperti ini. Lalu terakhir kita masukkan bahan 160 gram margarin leleh. Ini aku tuangkan semua langsung ke adonan kayak gini, tapi kalau mau lebih mudah, itu bisa juga kita menggunakan teknik pancing. Jadi diambil dulu sebagian adonannya, dipisahkan ke wadah lain, lalu dituangkan margarinnya dan dicampurkan. Lalu setelah tercampur rata, bisa dimasukkan kembali ke adonan intinya. Ini kalau margarinnya udah dimasukkan semua ke dalam adonan, ini aku campurkan sebentar menggunakan mixer biar lebih cepat rata aja. Lalu terakhir ini aku pastikan biar margarinnya itu benar-benar gak ada yang mengendap di bawah wadahnya, di dasar wadahnya. Ini aku aduk menggunakan spatula seperti ini, karena kalau masih ada margarin yang mengendap itu bisa jadi bikin kuenya itu bantet. Nah, ini setelah adonannya benar-benar rata, sudah tidak ada lagi margarin yang mengendap di dasar adonan. Selanjutnya adonan bisa kita bagi 3. Kita tuangkan sama rata di 2 wadah yang berbeda. Ini untuk warna coklat dan juga untuk yang pandan. Dan kalau udah, ini untuk adonan yang pertama akan aku berikan dengan bubuk coklat. Sebelum itu bubuk coklatnya lebih baik disaring dulu ya, diayak dulu. Jadi pas diaduk itu nggak ada yang bergerindil.
Kita tambahkan coklat bubuknya sekitar 5 gram. Kita aduk dulu rata seperti ini, dan kalau dirasa warnanya itu kurang tajam, bisa ditambahkan dengan pasta coklat. Kita campurkan lagi, kita aduk lagi hingga adonannya itu benar-benar rata. Kalau udah, bisa kita sisihkan dulu dan kita ambil adonan yang kedua. Untuk adonan yang kedua, ini aku berikan pasta pandan. Ini bebas aja ya, kalau kalian suka yang warnanya tajam banget, itu bisa ditambahkan agak banyak. Lalu aduk rata hingga warnanya itu tercampur rata dan tidak ada adonan yang masih berwarna putih. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita siapkan loyangnya. Di sini untuk ukuran loyangnya itu aku pakai sekitar diameternya itu 22 cm ya. Dan sudah aku berikan juga dengan Karlo. Lalu ini tinggal kita tuangkan aja adonannya satu per satu secara acak, bebas, mau putih dulu boleh, coklat dulu, ataupun yang pandan dulu itu boleh. Pokoknya kita taruhnya, kita tuangkannya secara acak aja. Ini kita tuangkan ketiga adonannya secara acak seperti ini sampai adonannya itu habis. Dan untuk adonan coklat dan adonan pandannya itu kita sisakan sedikit aja buat nanti motif di lapisan paling atasnya. Kalau udah selesai dituangkan semua adonannya kayak gini, dan terakhir bisa kita tuangkan adonan coklat dan adonan pandan buat jadi motifnya. Lalu tinggal kita bentuk motif aja menggunakan sumpit ataupun tusuk gigi. Dan terakhir, sebelum ini kita panggang, kita hentak-hentakan dulu biar udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Kalau sudah, berarti ini sudah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya untuk ovennya itu pastikan sudah dipanaskan selama kurang lebih 7-10 menit supaya suhunya itu stabil. Lalu masukkan loyang, kita taruh loyang di rak bawah dan kita atur suhu di 150 sampai 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven yang kalian gunakan ya. Nah, ini kuenya setelah kita panggang bisa langsung aja kita keluarkan dan kita balik, kita keluarkan dari loyangnya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, bolu marmer coklat pandan ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya mudah banget karena kita menggunakan metode all in one. Jadi semua bahan sekali masuk, kita mixer dan langsung jadi kue yang super lembut dan pori-porinya kecil kayak gini. Ini tuh pas banget baru dikeluarin dari oven, wangi banget. Warnanya juga cantik, coklat nggak kegosongan, dan tampilan dalamnya itu motifnya kelihatan ya, jadi ada warna coklat, warna pandan, dan juga warna beige putihnya. Pokoknya cantik banget, dan resep kue bolu ini pastinya cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun dijadikan sajian saat ada acara. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.